Baik, kembali lagi pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi sebuah video dari seorang ustadz yang bernama Ustadz Nababan. Tapi sebelum kita sampai kepada tanggapan dari saya, ada baiknya kita tonton dulu videonya berikut ini. Lagi dia. Kalau maju dua orang, yang tenaganya kuat, yang badannya kekar, tenaganya kuat, maju ke depan dua orang saja. Kita peragakan di mana bukti kebenaran agama Islam supaya keyakinan kita bertambah mantap. Tolong dengan kesadaran pribadi maju dua orang saja. Kalau maju ke depan dua orang, yang badannya kekar, ya silakan maju ke depan. Dua orang saja. Ya ini satu, siapa namanya? Mubadal. Mubadal. Luar biasa, coba menghadap. Ada mulut ini. Ada sih. Ya. Coba Bapak Ibu kita tes energi. Jadi kalau kita ingin membuktikan kebenaran agama Islam dan tidak benarnya agama yang lain, saya ingin buktikan lewat tes energi. Mana tangan kanan? Ya. Ada. Begini. Nanti tangannya akan saya tekan ke bawah sekuat-kuatnya. Abang juga tahan sekuat-kuatnya dengan kekuatan energi. Ditahan ya. Kita peragakan. Kita tes dulu energi dengan beliau kosong. Keluarkan semua kemampuan. Saya akan turunkan tangannya. Mampu tidak saya? Abang juga tahan. Sudah? 1, 2, 3. Ini baru makan kayaknya. Luar biasa. Energinya kuat sekali. Tidak sanggup saya menurunkan tangannya. Coba baca satu ayat apa dua ayat dari Alkitab. Baca dua ayat apa satu ayat dari Alkitab ini. Ini suci agama lain. Yang mana saja bebas. Kemudian apakah setelah dia membaca ini masih punya energi apa tidak. Ini pembuktian kebenaran agama. Yang bahasa Indonesia ya? Mana? Boleh. Yang bebas saja yang mana? Sebab beginilah firman Tuhan. Ya, ketahuan tak pernah baca Alkitab. Sebab beginilah firman Tuhan. Keturunan Daud tidak akan putus. Cukup. Kayaknya udah takut ya. Sekarang kita tes lagi seperti tadi. Kalau tadi waktu kosong dia punya kekuatan yang luar biasa, punya energi. Setelah dia baca ayat tadi, apakah Bang Mubadal ini masih punya energi? Kita lihat. 1, 2, 3. Bismillah. Hilang langsung tenaganya. Habis energinya. Coba abang baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaum. Cukup. Lagi seperti tadi. Apakah harus sama kekuatannya, tidak boleh berubah? Apakah beliau masih punya energi lagi seperti waktu baca Alkitab? Kita coba. 1, 2, 3. Luar biasa. Ternyata apa yang abang rasa? Lega. Ada nggak perbedaan? Ada perbedaan. Waktu baca Alkitab tadi? Enggak ada. Waktu baca Al-Quran? Ada. Subhanallah. Ini bukan magic. Ini tidak rekayasa. Ini adalah sebuah kebenaran. Ini sebuah bukti. Ketika beliau baca Alkitab tidak punya energi. Tapi ketika baca Al-Quran langsung punya energi. Ini adalah bukti kebenaran Islam. Oke, baik. Jadi tadi kita sudah sama-sama saksikan video dari Ustadz Nababan ini yang sedang mempertontonkan sebuah aksi panggung yang sangat lucu sekali. Jadi saya bisa bayangkan bagaimana reaksi teman-teman di luar sana ketika menonton video ini yang sangat lucu dari Ustadz Nababan ini. Jadi dalam video tersebut menurut Ustadz Nababan ini, dalam menentukan kebenaran sebuah agama itu dapat dilakukan dengan cara pembacaan kitab suci agama tersebut. Jadi kalau ketika kitab suci itu bisa memberikan semacam kekuatan atau daya atau power atau energi kepada si pembaca saat itu juga, maka agama tersebut adalah agama yang benar. Nah, menurut saya metode semacam ini adalah metode yang sangat lemah sekali untuk kita pakai sebagai pembuktian kebenaran sebuah agama. Dan metode seperti ini menurut saya hanya cocok untuk dipakai oleh orang-orang yang bodoh saja. Tapi sebelumnya perlu kita pahami bersama, orang-orang Kristen tidak memandang ayat demi ayat dalam Alkitab itu seperti sebuah jimat yang ketika dibaca akan memberikan kekuatan fisik yang hebat. Itu artinya kekuatan yang diberikan oleh pembacaan ayat-ayat Alkitab itu tidak bersifat jasmani, melainkan memberikan kekuatan spiritual karena mengandung janji akan kepastian keselamatan dan hidup yang kekal, yang mana ini tidak ditawarkan dalam agama dan kitab suci manapun di dalam dunia ini. Tapi okelah,
Mari kita berbaik hati sedikit kepada Ustadz ini untuk menghargai usahanya yang sudah membuat kita tertawa. Mari kita anggap saja metode ini valid dan bisa dipakai untuk melakukan pengujian akan kebenaran sebuah agama. Nah, untuk itu ada baiknya kita langsung saja melakukan perbandingan terhadap dua tokoh utama dalam masing-masing agama tersebut, yaitu Tuhan Yesus Kristus dari pihak Kristen dan Muhammad dari pihak Islam. Manakah di antara kedua tokoh utama ini yang paling kuat, paling punya daya, dan paling punya power? Baik, yang pertama adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Alkitab mencatat Tuhan Yesus ditangkap, disiksa, disalibkan, perutnya ditikam dengan tombak, lalu mati. Tapi kemudian bangkit dari antara orang mati dan hidup sampai sekarang. Bahkan Quran sendiri pun mencatat bahwa Isa tidak mengalami kematian. Lalu bagaimana dengan Muhammad? Quran mencatat Muhammad mati karena diracuni oleh seorang perempuan Yahudi yang bernama Zainab, yang mana itu terjadi sesudah Muhammad memenangkan perang yang dikenal dengan nama Perang Khaybar. Walaupun memang saat itu racun tersebut tidak langsung membuat Muhammad mati, akan tetapi efek dari racun itu membuat sang nabi menjadi sakit dan tersiksa sampai kepada akhir hayatnya. Nah, jadi kalau kita mau pakai logika dan standar dari Ustadz Nababan ini, melalui apa yang terjadi terhadap dua tokoh utama masing-masing agama ini, siapakah yang lebih kuat? Siapakah yang lebih punya daya? Siapakah yang lebih punya power? Maka jawabannya adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka dengan demikian Alkitab adalah sebuah kebenaran dan Kristen adalah agama yang benar. Bahkan Tuhan Yesus pun mengklaim dirinya sebagai kebangkitan dan hidup. Dan ini adalah bukti dari sebuah kekuatan yang sangat besar dan tak tertandingi oleh siapapun. Itulah sebabnya sampai hari ini Tuhan Yesus tetap hidup, sementara Muhammad mengalami kematian. Ada satu hal yang menarik dari video tadi. Jadi ketika Ustadz Nababan menyuruhnya membaca secara acak, pemuda tersebut membaca ayat dari kitab Yeremia 33:17, sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus. Ya, itu benar. Keturunan Daud tidak terputus karena Mesias yang dijanjikan akan datang dari keturunan Daud telah digenapi. Demikianlah tanggapan dari saya. Shalom dan Tuhan Yesus menyertai kita semua.